Shalom, perkenalkan, nama saya Tesalonika Hutagalung, NIM 2101141, semester 3, grup D, dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Dalam video kali ini, saya akan memenuhi tugas dari Ibu Damayanti Nababan, MPDK, selaku dosen psikologi. Dalam video ini juga, saya akan menceritai mengenai Nuh membuat bahtera dan mendengarkan segalanya yang diperintahkan oleh Tuhan. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai Nuh membuat bahtera. Cerita ini terdapat di dalam Alkitab, yaitu kitab Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Cerita ini mengenai Nuh. Nuh adalah seorang yang mencintai dan suka memuji Tuhan. Dan juga Nuh merupakan orang yang menaati perintah Tuhan. Setiap orang membenci dan tidak suka menaati perintah Tuhan. Dan suatu hari Tuhan berfirman tentang suatu yang sangat-sangat mengejutkan. Karena pada saat itu banyak sekali manusia yang sudah berbuat jahat. Dan Tuhan tidak ingin sekali menghancurkan dunia yang jahat itu. Tapi Tuhan itu tidak ingin menghapuskan manusia itu dari bumi. Dan Tuhan berfirman kepada manusia, tetapi hanya yang mendengar perintah Tuhan, yaitu Nuh. Dan Tuhan berfirman, apa katanya adik-adik? Begini kata Tuhan kepada Nuh, yaitu hanya engkau dan keluargamu yang akan selamat, karena hanya Nuh saja yang mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan dan melakukannya. Tuhan berfirman kepada Nuh dan memperingati Nuh bahwa Tuhan akan mendatangkan sebuah air bah yang menutupi seluruh permukaan bumi. Dan Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat apa? Untuk membuat bahtera. Bahteranya itu bahtera yang besar, yang ukurannya sangat-sangat besar, yaitu ukurannya 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Nuh mendengarkan semua apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Dan Nuh segera membuat bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik dengan orang yang ada di sekitar situ? Orang-orang yang ada di situ malah mengejek Nuh dan mempertawakan Nuh. Nuh ditertawakan oleh banyak orang yang tidak mendengar firman Tuhan dan perintah Tuhan. Dan Nuh tidak sama sekali menjadi orang yang sama seperti mereka dan tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, melainkan Nuh menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan pasti akan terjadi. Perintah Tuhan itu akan terjadi, yaitu air bah, terjadinya air bah yang sangat-sangat dahsyat di permukaan bumi ini. Tetapi mereka tidak mau sama sekali mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Nuh untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Nuh itu mempunyai begitu iman yang besar. Dia percaya kepada Tuhan. Meski hujan tidak pernah turun pada saat itu, dan sebelumnya juga hujan belum pernah turun, dan Nuh segera mengisi bahtera, masuk ke dalam bahtera. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, istri Nuh, ketiga istri anak-anaknya bersama dengan dia di dalam bahtera itu. Mereka dan segala jenis binatang dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni yang berbulu bersayap dari segala yang hidup dan bernyawa, datang sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Mereka masuk ke dalam bahtera karena akan tahu bahwa akan terjadi sebuah air yang begitu dahsyat menutupi seluruh permukaan bumi. Dan masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera di belakang Nuh. Tuhan memberkatinya dan orang-orang di situ melihat dan bersorak-sorai menghina Nuh.
orang mereka itu menghina bahwa Nuh masuk ke dalam bahtera itu saat dia mengisi bahteranya dengan binatang-binatang. Mereka tidak berhenti berbuat dosa melawan Tuhan. Mereka tidak ikut mau masuk ke dalam bahtera itu. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka bahwa akan terjadi air bah yang sangat besar. Air bah itu terjadi 40 hari lamanya, meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Nah, ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebat di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di permukaan air. Dan air itu sangat hebat bertambah meliputi bumi. Dan ditutupinya lah segala gunung yang tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung itu ditutupinya. Nah, adik-adik, bagaimana itu? Sangat luar biasa. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar yang segala binatang merayap, yang berkeriapan di bumi, serta manusia juga ikut mati. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapus Allah segala yang ada di permukaan bumi, baik itu manusia maupun hewan binatang yang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia yang di dalam bahtera tadi. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Maka Allah mengikat Nuh dan segala binatang dan segala ternak yang bersama-sama di dalam bahtera itu, dan Tuhan membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutupinya lah mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit itu, dan makin surutlah air itu dari permukaan bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17, bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan. Pegunungan apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Ya, pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu, dan bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuat pada bahtera itu. Lalu ia melepas seekor burung. Burung apa itu adik-adik? Ya, seekor burung gagak. Dan burung itu terbang mulai pergi sampai air itu menjadi kering di atas bumi. Kemudian dilepaskannya lagi seekor burung, yaitu burung apa lagi adik-adik? Ya, burung merpati. Burung merpati dilepaskan Nuh untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari permukaan bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya. Lalu pulang burung merpati itu kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada banyak air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk lagi ke dalam bahtera. Nuh menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya lagi burung merpati dari bahtera itu. Menjelang waktu senja, pulanglah burung itu merpati itu mendapatkan Nuh lagi, dan pada paruhnya dibawa sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah ketika Nuh tahu bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi, lalu ditunjukkannya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya lagi burung merpati itu, tetapi burung merpati itu tidak kembali lagi kepadanya.
Lalu tahun 101 dalam bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihatnya. Ternyata apa yang terjadi adik-adik? Ternyata muka bumi itu sudah mulai kering. Dan bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirman Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, Nuh, engkau bersama-sama dengan istri serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu apa yang dilakukan Nuh? Dengarkan perintah Tuhan lagi. Nuh mendengarkan, yaitu disuruh keluar. Lalu keluar Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung. Semuanya yang bergerak di bumi masih menurut jenisnya keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram, diambilnyalah berapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu untuk Tuhan. Nah, ketika itu Tuhan mencium persembahan yang harum itu yang dibawakan oleh Nuh. Maka Tuhan Allah berfirman dalam hatinya, "Aku takkan mengutuki bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari segala kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, dan serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi." Dan Tuhan mengadakan perjanjian kepada manusia bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Nah, perjanjian itu ditandai dengan apa ya adik-adik? Ya, perjanjian itu ditandai dengan adanya tanda pelangi. Tuhan mengadakan perjanjian kepada Nuh dan kepada manusia untuk tidak melakukan atau tidak ada lagi air bah yang terjadi dengan ditandai dengan adanya pelangi. Begitulah cerita daripada Nuh menaati segala firman Tuhan dan melakukannya. Nuh mendengar semua firman Tuhan, semua yang apa diperintahkan Tuhan. Jadi adik-adik, cerita Nuh ini merupakan yang dapat kita ambil. Apapun yang menjadi perintah Tuhan, apapun yang menjadi perkataan Tuhan, mari lakukan. Karena Tuhan suka anak-anak yang mendengar, dan Tuhan mau kita mendengar suaranya. Dari pelajaran Nuh ini mengambil bahwa semua manusia yang ada di bumi itu berdosa, tapi Tuhan mau manusia diselamatkan seperti Nuh diselamatkan dari air bahtera itu. Baiklah adik-adik, sampai sini sekian dan terima kasih. Shalom.